Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, selamat berjumpa kembali di Kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami kembali untuk dapat bersama-sama berkumpul Tuhan untuk melanjutkan pembelajaran kami di season keempat ini Tuhan, supaya kami semakin memahami bahwa perkenanan-Mu yang paling utama agar kami dapat layak memperoleh keselamatan. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan di episode yang kelima ini Tuhan, di mana kami akan melihat bahwa Engkaulah Allah kami yang Maha Adil dan Maha Kudus. Bersihkan pikiran kami ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu agar kami tidak memperoleh pemahaman yang keliru. Dengan demikian, segala yang kami pelajari ya Tuhan semakin mengokohkan iman kami. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, di episode yang kelima ini kita akan bersama-sama belajar mengenai karakter Allah yang selanjutnya, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari karakter Allah. Dia sebagai Maha Kekal, Dia sebagai yang Maha Hadir. Di sini kita akan melanjutkan dengan mempelajari Allah kita Maha Adil dan Maha Kudus. Dari episode yang lalu, kita sudah mempelajari tentang keberadaan dua tahta yang memperlihatkan keadilan Allah dan sekaligus kekudusannya. Kedua tahta itu yaitu tahta pengadilan dan tahta penghakiman yang menentukan kehidupan kekal manusia setelah kematian menjemputnya. Di atas kedua tahta itu, pengadil dan hakimnya sama, Tuhan Yesus Kristus. Seorang pengadil yang melakukan tugasnya untuk menentukan upah bagi para pekerja di ladang Allah, ladang Tuhan. Haruslah dia seorang yang maha adil. Dan seorang hakim yang melakukan tugasnya yang berkaitan dengan dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Haruslah dia seorang yang maha suci atau maha kudus. Dan kita sudah mengetahui kedua otoritas tersebut ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia maha adil dan maha kudus atau maha suci. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita memperhatikan komunikasi awal antara Allah dan manusia, ada tiga hal yang jelas terlihat, ya, antara Allah dan Adam, yang sampai sekarang juga masih terlihat di dalam kehidupan kita yang kita jalani di dunia ini. Yang pertama, Allah memberkati. Yang kedua, Allah memberi penugasan dan pengaturan. Yang ketiga, Allah memberi hukum. Sangat tampak di sini bahwa Allah memperlihatkan suatu konsekuensi harkat kehidupan. Allah sebagai pemelihara yang memberi penugasan atau pengaturan, dan Allah yang menerapkan hukum. Tetapi di atas itu semua, Allah mendahulukan berkat. Dan berkat tidak mengenal penugasan, pengaturan, dan hukum.
representasi dari kasih. Dan kasih itu adalah Allah sendiri. Karakter Allah yang maha adil, karakter Allah yang maha adil ini sangat erat kaitannya dengan Allah yang berintegritas. Allah yang setia menerapkan hukumnya untuk mengatur segala sesuatu di alam semesta. Untuk menciptakan keharmonisan bagi seluruh ciptaannya. Dia bukanlah pencipta yang sembrono, pencipta yang asal-asalan. Ya, bisa kita melihat bila dia pencipta yang sembrono, asal-asalan, tidaklah berguna dia mencipta. Karena semuanya seketika itu juga akan hancur lebur kembali setelah tercipta. Akan berantakan. Karena integritasnya lah dia memberikan hukumnya supaya seluruh dinamika di alam semesta ini berjalan dengan baik. Pelanggaran terhadap hukum Allah ini hanya mengakibatkan kekacauan yang berujung pada kehancuran. Di dalam skala batin manusia, pelanggaran terhadap hukum Allah atau firman Allah akan menyebabkan dosa yang berujung pada kematian kekal. Disinilah Allah memperlihatkan dirinya sebagai pencipta yang berintegritas, bertanggung jawab. Dia menciptakan dengan sangat amat baiknya. Dalam kesempurnaan sebagai ciptaan, manusia diberinya kebebasan dan identitas ilahi di dalam hati manusia, yaitu roh manusia. Ya, sehingga manusia segambar dengan Allah. Di depan manusia banyak pilihan-pilihan. Kita semua mengetahui pilihan akhir yang kita pilih, yang manusia pilih, yaitu memilih melanggar hukum Allah. Apakah Allah salah? Sama sekali tidak. Tanpa kebebasan yang diberikan Allah, manusia bukanlah ciptaan yang paling sempurna. Justru itu akan melanggar prinsip penciptaan yang dilakukan Allah, yang berdasarkan pengekspresian kemuliaannya, yaitu gambarnya sendiri. Allah tidak menciptakan robot. Secanggih apapun robot itu, tetaplah robot. Semua sudah terjadi. Hukum sudah diberikan. Manusia memilih untuk melanggarnya. Dosa merambat di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Di dalam fase zaman akhir ini, Allah memberikan jalan seperti nubuatan Allah pertama sekali di Alkitab, janji akan kedatangan juru selamat. Kenapa kita sebut fase zaman akhir? Ya, banyak zaman sudah dilalui manusia, penuh keletihan hidup, menjalankan seluruh hukum-hukum yang membebani pundaknya, tetapi tidak mengurangi peningkatan kadar atau kualitas dosa. Manusia hanya bisa terseok-seok dalam mencari keselamatan hidup. Semua meraba-raba dengan terus-menerus berada di dalam gelimangan dosa. Seluruh jalan keluar tertutup. Kematian kekal menunggu manusia, karena upah pelanggaran hukum adalah maut, kematian kekal. Manusia baru bisa lepas dari hukum bila dosanya telah terbayar. Ada yang melakukan transaksi pembayaran, ada yang melakukan transaksi penebusan. Inilah prinsip Allah Maha Adil.
Dia tidak mengabaikan itu semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, marilah kita lihat karakter Allah yang selanjutnya, yaitu karakter Maha Kudus. Seperti yang sudah dikatakan di atas, di dalam kemahaadilannya, Allah memperlihatkan bahwa semua harus mengikuti ketetapannya, hukumnya, kata-katanya, atau firman-Nya. Ini hanya memiliki sebuah arti bahwa Allah tidak ingin ada pelanggaran terhadap hukumnya. Pelanggaran terhadap hukumnya hanya menghasilkan suatu akibat, kerusakan. Di dalam skala batin, kerusakan itu adalah dosa. Di balik ini tampaklah bahwa Allah tidak menginginkan adanya dosa. Ini hanya berarti Dia Maha Suci atau Maha Kudus. Jadi kemahaadilan Allah berkaitan dengan dirinya sendiri. Dia Maha Suci atau Maha Kudus. Disinilah terjadi kondisi yang tampak di mata manusia kontradiktif antara keadilan yang menuntut suatu timbal balik, pembayaran atas dosa manusia, dengan kekudusan Allah. Tetapi di sisi Allah tidak ada yang kontradiktif. Karena di dalam Allah yang maha sempurna tidak akan pernah ada sifat yang kontradiktif. Ini tampak dari alasan Allah dalam menebus manusia. Penyelamatan manusia dilakukan Allah karena kasih-Nya. Di dalam kasih tidak ada kontradiktif. Yang ada adalah memberi, terus memberi, dan mengaruniakan. Manusia ingin mengikuti Allah, ingin hidup bersama Allah. Sementara Allah tidak boleh melihat dosa sedikit pun, sekecil apapun. Padahal manusia dipenuhi oleh dosa. Suatu kondisi yang sangat bertolak belakang. Diperlukan suatu upaya untuk membebaskan manusia dari dosanya. Dengan demikian, manusia kembali pulih gambar atau citra ilahinya, yaitu gambar Allah. Sehingga manusia dilayakkan di hadapan Allah dan mendapat perkenanan Allah. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum yang terkasih, di dalam sejarah kehidupan manusia, manusia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari dosa. Ya, ada yang bertapa, melakukan ritual agama, mencari jalan hidup sunyi, berbuat baik agar lebih banyak amalnya dibanding dosanya, dan banyak lainnya. Seperti apapun perbuatan manusia, tidak akan bisa membersihkan dosa. Dosanya tetap menempel, dan nafsu duniawinya tetap menguasainya. Manusia tidak akan bisa lepas dari lumpur dosa. Jalan keselamatan hidup, ya, tertutup. Karena di dalam hati kecil kita sebenarnya sangat paham bagaimana mungkin kita bisa menghadap Allah dengan membawa dosa ke tempat Allah. Padahal kita sangat yakin Allah itu kudus. Di dalam hati kecilnya, semua manusia memahami hal ini. Jadi di sini bukan hanya terbatas untuk orang Kristen saja. Memanglah, hal keselamatan sebenarnya bukan mengandalkan perbuatan baik kita. Sama sekali tidak. Perbuatan baik kita tidak membuat dosa kita hilang. Logika yang menjadi sebuah pernyataan. Logika yang sangat sederhana.
yang semua manusia bisa merasakannya sebetulnya. Manusia paham sampai nyawa meninggalkan badannya, dosanya tetap ada. Manusia tidaklah mungkin bisa masuk ke rumah Allah yang kudus. Harus ada jalan untuk menyempurnakan manusia untuk dilayakkan memasuki rumah Allah. Inilah kekristenan. Mengikuti Kristus, meneladani Kristus. Tak berhati-hati. Tidak cukup sekedar mengagumi Tuhan Yesus Kristus. Tidak. Yang paling penting itu mengikuti dan meneladani jalan laku hidup Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristus dari surga, Dia akan menuntun kita ke rumahnya, rumah Bapanya. Kristus tahu jalan ke rumahnya sendiri, ke rumah Bapanya sendiri. Itu sangat jelas. Memanglah bagi banyak orang sebenarnya, kenyataan di hati kecilnya ini tertutupi oleh pengajaran atau dogma yang mengajarkan kemungkinan lain, sehingga menutup suara hati kecilnya itu. Sekali lagi, harus saya katakan di sini, upaya apapun yang kita lakukan tidak akan bisa menghapus dosa. Karena kita atau siapapun tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kuasa untuk itu. Hanya Yesus Kristus pemilik otoritas tersebut. Alkitab mengatakan, memang kita harus kembali ke fitrah awal kita sebagai ciptaan yang tidak berdosa, supaya kita memperoleh jalan keselamatan. Kita bisa membayangkan sebagai ilustrasi tentang Taman Eden. Ya, Taman Eden yang ada di dunia saja sudah sedemikian suci dan manusia diusir dari sana. Dan selanjutnya, Taman Eden dijaga oleh malaikat kerub, malaikat penjaga dengan pedang bernyala-nyala. Ya, bernyala-nyala dengan api. Padahal, hanya karena manusia jatuh ke dalam dosa yang di dalam tanda petik, hanya karena melanggar perintah kecil, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apalagi suatu saat nanti, kita semua akan pulang menuju rumah pencipta kita, yang sama sekali tidak bisa disandingkan dengan Taman Eden di bumi. Kembali kita harus sadar bahwa kita diciptakan di awalnya sempurna, tanpa dosa. Itu yang diinginkan Allah terjadi kembali di dalam diri kita. Allah tahu itu semua. Dia Allah yang peduli. Dia tahu kita tidak akan pernah mampu keluar dari lumpur dosa. Allah itu kudus. Dia menempuh jalan untuk menguduskan manusia supaya layak di hadapan Bapanya. Cara yang Dia lakukan adalah sebagaimana cara manusia-manusia di awal sudah melakukannya, yaitu memberikan korban sembelihan sebagaimana telah dilakukan Yakub dan leluhurnya. Perkembangan pemberian korban ini semakin jauh dari esensi yang seharusnya. Menjadi sebuah ritual yang dilakukan bangsa Israel, sekalipun berdasarkan hukum Taurat. Ritual ini yang semakin menjauhkan manusia dengan Allah. Ini bisa kita lihat di kitab Ibrani 10 ayat 1 sampai 3.
Allah kita selalu menempuh cara yang biasa dilakukan manusia, agar manusia mengerti apa maksud itu semua. Allah mengajari kita perlahan-lahan. Dia Allah yang selalu menempuh proses. Dia Allah yang sabar. Dalam upaya penebusan dosa manusia, Allah tidak pernah tanggung-tanggung. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai korban yang sempurna, korban yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Korban yang kudus untuk menguduskan manusia kembali. Korban yang sempurna untuk menyempurnakan manusia kembali. Itu pun hanya bagi yang mau menerima. Bila menerima, maka mulailah tahapan hidup baru dengan mereformasi batin terlebih dahulu. Menerima juru selamat untuk memulai titik baru dalam hidup kita. Inilah pengertian lahir baru. Segala puji bagi Allah kita. Dia sungguh amat baik. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami di episode yang kelima ini, Tuhan. Biarlah Tuhan pemahaman kami semakin meningkatkan kualitas iman kami, Tuhan. Semakin takut akan Engkau. Bapa, hari-hari kami serahkan ke dalam tangan perlindungan Tuhan saja. Ampunkan segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat kedua